Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Ibu Bapak guru hebat. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dari pembelajaran kami pada modul 1.4. Mari kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Pada modul 1.4 ini Bapak Ibu Guru, kami belajar tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari modul 1. Modul budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara kita mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman dengan baik. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk dapat mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah SD Negeri Kaliwadas 1 kita tercinta. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, apa itu yang dinamakan disiplin positif? Disiplin positif yaitu adalah, sementara ini disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan, ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima dari tahun 2013, yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya pada modul 1.4 kami belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat yaitu kesenangan, fun, dan 5 kekuasaan atau power. Kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan
mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia itu, dalam mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam, yang akhirnya akan berdampak jangka panjang sehingga motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya ada posisi kontrol. Posisi kontrol ada suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Goshen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, dan manajer. Sebagai pendidik diharapkan mampu menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Demikian Bapak Ibu guru hebat, ada di modul 1.4 yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah validasi atau tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Untuk selanjutnya ada pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi adalah bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam, mencari kebutuhan dasar, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan contoh kasus siswa, contoh ada seorang siswa tidak mengerjakan PR. Nah, di dalam posisi kontrol ini ada 3 ya. Kemarin tadi hukuman, terus apa lagi ya? Validasi tindakan yang salah. Nah, ini ada posisi kontrol hukuman. Contohnya, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis buku ditulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus
ada seorang kasus siswa datang terlambat. Nah, 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya, kamu selalu saja terlambat, selalu, pasti terakhir datang dan terlambat. Itu termasuk contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol sebagai teman, sebaiknya kita, ya sudah kali ini tidak apa-apa ya, sana duduk. Untuk selanjutnya ada posisi manajer. Posisi manajer, contohnya, tahu tidak kesalahanmu apa? Bagaimana kamu ke depan akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Yang ketiga adalah membuat merasa bersalah. Ini yang sebaiknya dihilangkan ya. Contohnya, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janjikan dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini nantinya akan membuat anak itu menjadi dalam memorinya itu terekam, dia itu merasa salah, kemudian takut. Yang ketiga adalah posisi pemantau. Posisi pemantau contohnya yaitu peraturannya apa ya, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Yang ketiga bisa sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu terlambat datang. Itu ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu Guru ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu Guru? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan Bapak Ibu Guru, di kelas kita masing-masing kita seharusnya sudah membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas masing-masing itu memiliki keyakinan kelas yang beda-beda. Contoh ada pembuatan keyakinan di sini adalah keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak atau umum. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada yang misalnya contoh terlambat masuk kelas harus denda, berarti tidak ada hal-hal yang kalimat yang negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, itu bisa. Keyakinan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga di sekolah di atas kertas besar atau poster agar semua siswa itu dapat melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas. Sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif
menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian atau profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Demikianlah diseminasi budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita atau di masing-masing kelas kita. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurleli Istiqomah, wali murid dari kelas 1 SD Kaliwadas 1. Ingin menanggapi tentang program pembelajaran kelas 1 ataupun sekolah SD Kaliwadas 1 tentang kesepakatan kelas, pembiasaan diri, dan penerapan kata-kata ajaib. Bagi saya, kesepakatan kelas itu sangat penting karena untuk melatih siswa ataupun anak menjadi lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri ataupun lingkungan yang dia tinggal. Kesepakatan kelas seperti piket itu menjadikan anak saya jadi tanggung jawabnya lebih berada di dalam benaknya. Seperti misalnya dia lagi piket ingin berangkat lebih awal sebelum masuk sekolah. Itulah kesepakatan kelas yang guru dan wali murid buat. Dia takut, anak saya menjadi takut karena kalau tanggung jawabnya nggak dikerjain. Mengenai pembiasaan diri itu sangat bagus bagi saya, karena pembiasaan diri sebelum melakukan kegiatan ataupun sesudah melakukan kegiatan, contohnya seperti membaca doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar, itu wajib sekali dikerjain sama siswa, dan bu guru juga harus selalu mengingatkan dan selalu memberikan contoh yang baik. Anak saya jadi lebih baik setelah bu guru Elpa kelas 1 SD Kaliwadas 1 menerapkan pembiasaan diri itu. Setelah Bu Elpa memberikan contoh, anak saya jadi sering baca doa sebelum dan sesudah makan. Biasanya jarang-jarang, sekarang mah jadi lebih sering. Doa sebelum masuk ke kamar mandi juga dia sudah menghafalnya. Kalau tentang kata-kata ajaib, aku sangat berpartisipasi bagi dan berterima kasih kepada guru Elpa Kusucianti sebagai wali kelas 1 SD Kaliwadas 1, karena jadi anak saya jadi sekarang lebih dan lebih kalau apa-apa kata ajaibnya keluar. Semisalnya dia minta uang jajan ke saya, biasanya nggak bisa bilang terima kasih, sekarang jadi bilang terima kasih. Biasanya dia minta makam doang, sekarang jadi minta tolong ambilin makan, begitu Bu. Terima kasih, itu testimoni dari saya atau tanggapan dari saya mengenai penerapan kata-kata ajaibnya itu. Kata-kata ajaib seperti terima kasih, maaf, dan tolong, sekarang Jakira selalu menggunakannya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya sebagai wali murid kelas 1 SD Negeri Kaliwadas 1 ingin memberikan tanggapan mengenai salah satu program di kelas 1, yaitu penerapan kesepakatan kelas yang dilakukan setiap hari, seperti datang sekolah tepat waktu, berdoa sesuai adab, membuang sampah pada tempatnya, dan pengucapan dalam 4 kata ajaib, yaitu permisi, maaf,
berterima kasih dan minta tolong. Dalam tanggapan dari anak saya pribadi yaitu Aska, Aska sekarang lebih mengerti tentang adab berdoa. Jadi ketika sebelum makan atau sesudah tidur itu dia itu tahu adab-adabnya. Maksudnya gini, tangannya itu menghadap ke depan atau ke atas.